Apa itu ilmu laduni? Dalam video ini kita akan membahas ilmu laduni menurut pandangan Islam, pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, laduni berasal dari kata Arab ladun yang berarti dari sisi atau hadirat Allah. Jadi ilmu laduni secara Allah berarti ilmu yang datang langsung dari sisi Allah. Secara istilah menurut para ulama, ilmu laduni adalah pengetahuan yang dianugerahkan Allah secara langsung ke dalam hati hamba pilihannya, tanpa melalui proses belajar biasa seperti membaca buku, mendengar ceramah, atau berguru kepada manusia. Ilmu ini bukan hasil akal semata, melainkan karunia ilahi yang muncul dalam bentuk ilham, kasyafan atau pembukaan rahasia hati. Dalil dasar pokok dalam Al-Quran dan Hadits. Dasar utama yang paling jelas terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 65, menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan hamba saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir. Allah berfirman, yang artinya, dan kami temukan hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ayat ini menjadi rujukan utama karena secara tegas menyebutkan ilmu yang diberikan langsung dari sisi Allah. Selain itu, terdapat dasar lain seperti surah Al-Baqarah ayat 2 tahun 82 yang artinya bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah akan memberinya ilmu yang belum diketahuinya. Ayat dan hadits ini menjelaskan bahwa ilmu laduni tidak datang sembarangan, melainkan berkaitan dengan ketakwaan dan pengamalan. Perbedaan ilmu laduni dan ilmu biasa. Dalam pandangan Islam, ilmu dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama adalah ilmu kasbi. Adalah ilmu yang diperoleh melalui usaha manusia seperti belajar, meneliti, berpikir, dan bertanya. Ini adalah ilmu yang wajib diusahakan semua orang. Kedua, ilmu wahbi, yaitu ilmu karunia yang diberikan langsung Allah tanpa perantara. Inilah yang disebut ilmu laduni. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber dan cara memperolehnya. Ilmu biasa berasal dari luar diri, sedangkan ilmu laduni mengalir dari dalam hati yang telah disucikan. Ilmu biasa terbatas pada apa yang dapat dijangkau akal dan panca indera, sedangkan ilmu laduni bisa mencakup pemahaman hakikat sesuatu, hikmah tersembunyi, dan hal-hal gaib selama tidak bertentangan dengan syariat. Jenis-jenis ilmu laduni menurut ulama, para ulama membagi ilmu laduni berdasarkan tingkat penerimanya. Satu tingkat tertinggi diterima oleh Nabi dan Rasul melalui wahyu. Ini bersifat pasti, tidak salah, dan menjadi dasar hukum agama. Kedua, tingkat aulia atau orang saleh melalui ilham dan kasyaf. Ini bukan wahyu hukum, melainkan petunjuk hati yang harus tetap diuji kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahagia ketiga pengetahuan tambahan yang diberikan kepada orang beriman biasa sebagai karunia untuk memudahkan hidup dan memahami agama dengan lebih mendalam. Syarat dan jalan mendapatkan ilmu laduni. Meskipun ilmu laduni adalah karunia mutlak Allah, para ulama menjelaskan ada usaha yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri agar layak menerimanya. Satu, tazkiyatun nafs atau menyucikan hati dari sifat tercela seperti dengki, sombong, tamak, dan cinta dunia berlebihan. Hati yang bersih bagaikan cermin bening yang siap menerima cahaya ilahi. Dua, mempertebal ketakwaan dan mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Seseorang yang tidak mengamalkan apa yang diketahui hatinya akan tertutup. Ketiga, memperbanyak zikir dan mengingat Allah setiap waktu. Zikir berfungsi membersihkan hati dan mempertajam perasaan spiritual. 4, ikhlas semata karena Allah, bukan untuk pujian atau kekuasaan. Kelima, menjaga lisan, perbuatan, dan menjauhi dosa besar maupun kecil. Keenam, berusaha mempelajari ilmu syariat terlebih dahulu, karena ilmu laduni tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran pokok agama, kedudukan dan batasan dalam akidah Islam. Hal yang sangat penting dipahami, ilmu laduni tidak boleh menempati posisi lebih tinggi dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa segala bentuk pengetahuan, termasuk yang diklaim datang dari hati, harus diuji kesesuaiannya dengan sumber hukum utama. Jika bertentangan, maka dipastikan itu bukan dari Allah, melainkan bisikan setan atau hawa nafsu. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu laduni adalah penyempurna, bukan pengganti ilmu syariat. Ilmu ini membantu memahami makna mendalam dari ayat dan hadits, bukan membuat aturan baru. Bahkan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pembukaan hati yang benar akan semakin menguatkan keyakinan serta ketaatan kepada syariat, bukan yang menjauhkannya. Kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang salah mengira ilmu laduni adalah ilmu gaib untuk kekayaan, kepuasan, atau menyakiti orang lain. Padahal dalam ajaran Islam, ilmu laduni adalah ilmu yang membawa kebaikan, menambah takwa, dan paham kemesraan Allah. Ia bukan sihir atau ilmu hitam. Kesalahpahaman lain adalah anggapan bahwa orang yang
punya ilmu laduni tidak perlu belajar agama. Ya, ini suatu kesalahan, karena justru orang yang diberi karunia ilmu laduni justru akan semakin rajin mempelajari dan mengamalkan syariat dengan benar. Kesimpulan, ilmu laduni adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba yang hatinya suci, bertakwa, dan berilmu, yaitu pemahaman hakikat yang melampaui batas akal biasa, namun selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan agama dengan lebih sempurna. Setiap orang dapat berusaha membersihkan hati dan meningkatkan ketakwaan, namun pemberian ilmu ini tetap menjadi hak mutlak Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya.